Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat belajar bersama untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada pembahasan khobar kana, yaitu isim yang dinasab. Kita sampai pada halaman yang ke-62 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada malhudah. Musannif mengatakan malhudatun idza dakhalat hurufun nafyi in ma la lata alal mubtada'i wal khabari fa innaha ta'malu amala laysa min akhwati kana ay tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara wa dzalika bi syartin. Baik. Malhudah, catatan, idza dakhalat hurufun nafyi, apabila huruf-huruf nafyi yaitu in atau ma atau la atau lata alal mubtada'i wal khabari, pada susunan mubtada dan khabar, fa innaha, maka sesungguhnya dia, ta'malu amala laisa, beramal seperti amalannya laisa, min akhwati kana, dari saudaranya kana, ay, yaitu tarfa'ul mubtada'a, dia merofakkan mubtada, wa tansibul khabara, dan menasabkan khabarnya, wa dzalika bisyartin, yang demikian itu dengan adanya syarat. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah ada beberapa huruf nafi yang mempunyai amalan seperti amalannya laisa. Laisa ini adalah termasuk di antara saudara kana. Berarti laisa memiliki beberapa saudara yang mana amalannya sama seperti laisa dari saudaranya kana. Kemudian yang kedua, saudaranya laisa memiliki arti yang sama, yaitu untuk penafian. Nah, huruf-huruf nafyi yang memiliki amalan sama seperti amalannya laisa ada 4. Yang pertama adalah in. Yang kedua ma. Yang ketiga la. Yang keempat lata. Ini bisa menjadi saudaranya laisa.
dan memiliki arti yang sama seperti laisa, berfungsi untuk menafikan. Nah, mereka huruf-huruf yaitu huruf in, huruf ma, huruf la, huruf lata, jika ingin menjadi saudaranya laisa, maka dengan adanya syarat. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama pada asalnya huruf-huruf tadi yang kita sebutkan itu pada asalnya dia bukan saudaranya laisa. Itu pada asalnya. Namun akan menjadi saudaranya laisa, memiliki amalan yang sama seperti amalannya kana, atau memiliki amalan laisa, syarat. Memiliki amalan seperti amalannya laisa, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak terpenuhi syarat, berarti kembali kepada susunan mubtada dan khobar. Berarti huruf-huruf nafyi tidak memiliki amalan seperti amalannya laisa. Kemudian huruf nafyi tersebut ketika tidak terpenuhi syarat, maka kembali kepada huruf nafyi biasa, bukan saudaranya laisa. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa huruf-huruf nafyi ini apakah memiliki amalan seperti amalannya laisa ataukah tidak, maka dilihat dari syaratnya. Yang nanti akan kita jelaskan syarat-syarat daripada huruf-huruf nafyi tadi yang memiliki amalan seperti amalannya laisa dari saudaranya kana, atau boleh kita mengatakan huruf-huruf tadi adalah saudara-saudara laisa. Taib. Yang pertama di situ, syarat yang pertama, bisyartin syarat pertama, ayyakuna ismuha muqaddaman ala khobariha. Itu satu. Yang kedua, wa annan nafya alladhi afadathul adatu bakin lam yantaqid bi illa. Ini yang kedua. Baik. Di sini adalah syaratnya, ada syarat secara umum, yang kedua ada syarat khusus. Syarat secara umum berlaku untuk in, ma, la, dan lata. Syaratnya adalah yang pertama, ayyakuna ismuha wa khobaru ayyakuna ismuha muqaddaman ala khobariha. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama bahwa in, huruf nafyi, yaitu in, ma, la, dan lata, ketika ingin beramal seperti amarnya laisa, maka syarat yang pertama, isimnya itu didahulukan daripada khobarnya. Ayyakuna ismuha muqaddaman ala khobariha. Isimnya itu didahulukan daripada khobarnya. Susunannya berarti dari susunan mubtada dan khobar. Isim yang pertama itulah yang menjadi mubtada, isim yang kedua ini yang menjadi
khobar. Taib. Dan ini tidak berlaku hukum takdim dan takhir antara keduanya. Itu yang pertama. Wa syartu tsaniyah, syarat yang kedua, anna nafya alladhi afadathul adatu baqin lam yantaqid bi illa, bahwa penafian yang berfungsi sebagai penafian pada kalimat itu tetap berlaku dan tidak boleh dibatalkan dengan illah. Dengan kata lain, bahwa susunan kalimat itu, mubtada dan khobar atau huruf-huruf nafi tadi, tidak boleh dibatalkan dengan adanya illah. Atau kita bisa meringkasnya adalah alla yaqtarina bi illa. Mubtada dan khobar tidak disertai dengan huruf illah. Berarti apabila ada mubtada dan khobar, kemudian di situ di tengah-tengah antara mubtada dan khobar ada illah, terus kemudian ada huruf nafi in, ma, la, dan lata, berarti huruf-huruf nafi tadi tidak beramal seperti amalannya laisa. Dengan kata lain, batal amalannya. Batal amalan-amalannya. Ini adalah syarat umum. Ayyakuna ismuha muqaddaman ala khabariha. Yang kedua, anna nafyal ladzi afadathul adatu bakin lam yantaqid bi illa. Kalau kita bisa meringkas, alla yaqtarina bi illa, tidak boleh disertai dengan adanya illa. Apabila ada illa, berarti in, batal amalannya. Apabila ada illa, maka ma, batal amalannya. Dan apabila ada illa, la dan lata, batal amalannya. Kembali kepada susunan mubtada dan khobar apabila tidak terpenuhi syarat tadi. Ini berlaku umum untuk semuanya. Taib. Contoh. Perhatikan contoh di situ adalah malhusunu muni'atan. Malhusunu muni'atan. Al-husunu marfu sebagai isimnya ma. Muni'atan mansub sebagai khobarnya ma. Asalnya adalah kalimat al-husunu muni'atan, al-husunu muni'atun. Benteng itu kokoh, benteng itu kuat. Al-husunu marfu'un mubtada, muni'atun marfu'un khobarul mubtada. Ada mubtada dan khobar. Kemudian ma masuk pada kalimat itu. Apabila ma masuk kepada susunan mubtada dan khobar, maka ma ini bisa beramal seperti amalannya laisa. Amalannya laisa berarti merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Yang contoh kita berikan tadi adalah pada sebuah kalimat al-husunu muni'atun. Benteng itu kokoh. Kemudian ada ma. Masuk pada susunan kalimat itu. Karena ma ini adalah memungkinkan untuk beramal seperti amalannya laisa karena terpenuhi syarat. Yang pertama adalah di situ ada isimnya yang didahulukan daripada khobarnya. Al-husunu itu isimnya. Mal-husunu muni'atan. Berarti ma sekarang menjadi beramal seperti amalannya laisa karena sudah terpenuhi syarat. Yang pertama, isimnya didahulukan daripada khobarnya. Maka al-husunu itulah isimnya ma. Muni'atan nasab sebagai khobarnya ma yang beramal seperti amalannya laisa.
Oleh karena itu, al-husunu marfu'un ismu ma ya'mal amala laisa muni'atan mansubun khobaru ma ya'mal amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Ma harfu nafyin. Ma adalah huruf nafi. Ya'malu amala laisa, beramal seperti amalannya laisa. Al-husunu marfu'un ismu ma. Alamatu rafihi bi dhammah li'annahu ismul mufrad. Muni'atan mansubun khobaru ma. Muni'atan mansub sebagai khobar ma. Alamatu nasbihi bil fathati, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Taib. Pada kalimat ini, di situ syarat yang kedua tidak ada ilahnya. Pada kalimat mal husunu muni'atan tidak ada ilah, berarti terpenuhi syarat. Taib. Contoh lain misalnya, ada kalimat al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu marfu'un mubtada, ba'idun marfu'un khabarul mubtada. Kemudian masuk ma. Masuk ma. Maka kita mengatakan mal masjidu ba'idan. Masjid itu tidaklah jauh. Mal masjidu ba'idan. Al masjidu marfu', isimnya ma, beramal seperti amarnya laisa. Ba'idan mansub khobar ma yang beramal seperti amalannya laisa. Taib. Misal akhar, contoh yang lainnya adalah ma hunna ummahatihim. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma hunna ummahatihim. Taib. Ma hunna, hunna di situ adalah sebagai isimnya ma. Fi mahalli raf'in, isim ma, isim yang mabni. Ummahatihim, ummahati, ismun mansubun, isim nasab. Tanda nasabnya dengan kasrah berkedudukan sebagai khobarnya ma dari jamak mu'annas salim. Karena sudah terpenuhi dua syarat. Isimnya didahulukan daripada khobarnya, hunna itu isimnya ma. Kemudian yang kedua, alla yaqtarinah bi illa, di situ tidak ada ilahnya. Ma hunna ummahatihim, di situ tidak ada ilahnya. Berarti ma terpenuhi syarat untuk beramal seperti amalannya laisa. Mereka itu bukanlah ibu, mereka itu adalah bukan ibu mereka. Baik. Contoh berikutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma hadza basyaran. Dalam surat Yusuf, ma hadza basyaran. Perhatikan di situ pada kalimat ma hadza basyaran. Dalam surat Yusuf, Allah mengatakan ma hadza basyaran. Taib. Hadza ismul isyarah fi mahalli raf'in ismu ma. Beramal seperti amalnya laisa. Basyaran mansub, nasab sebagai khobar ma. Di situ ma berarti memiliki amalan yang sama seperti amalannya laisa. Ini bukanlah manusia. Kenapa bisa beramal? Karena terpenuhi dua syarat. Yang pertama, isimnya
terletak di awal setelah ma. Kemudian yang kedua, tidak ada illa pada kalimat tersebut. Ma hadza basyaran lam yantaqid bi illa. Tidak dibatalkan dengan adanya illa. Taib. Jadi itu adalah beberapa contoh yang lain untuk huruf nafi yang memiliki amalan seperti amalannya laisa dari saudaranya kana. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah yang B, wa yushtaratu fi amali la bil idafati ila ma taqaddama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Baik, kemudian yang kedua yang B, ini adalah merupakan syarat khusus. Syarat khusus untuk la. Kalau yang pertama tadi, yang alif, ayyakuna ismuha muqaddaman ala khabariha. Yang kedua adalah wa alla yaqtarina bi illa, ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk in, berlaku untuk ma, berlaku untuk la, dan berlaku untuk lata. Dan yang kedua ada syarat khusus. Syarat khususnya adalah untuk la. Wa yustaratu fi amali la. Dan disyaratkan untuk la, amalannya la yang beramal seperti amalannya laisa, bil idafati ila ma taqaddama, dengan menyandarkan syarat yang sebelumnya. Ma taqaddama, dengan menyandarkan syarat yang telah berlalu, yaitu syaratnya adalah yang pertama tadi, ayyakuna ismuha muqaddaman ala khabariha. Yang kedua adalah alla yaktarinah bi illa. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, inilah syarat yang khusus untuk la, yaitu ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isimnya dan khobarnya keduanya harus nakirah. Berarti kesimpulannya, untuk la yang beramal seperti amalannya laisa ada 3 syarat. Kalau in dan ma ada 2 syarat, yaitu hanya isimnya didahulukan daripada khobarnya, kemudian tidak dibatalkan dengan adanya illa. Ini in dan ma. Tapi kalau untuk la ada 3 syarat. Yang pertama, isimnya didahulukan daripada khobarnya. Yang kedua, alla yaktarinah bi illa, tidak boleh adanya illa. Dan yang ketiga, ini syarat khususnya, ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Isimnya dan khobarnya harus nakirah. Dengan kata lain, untuk la yang beramal seperti amalannya laisa, tidak boleh masuk pada susunan mubtada dan khobar yang ma'rifat. Mubtadanya yang ma'rifat tidak diperbolehkan. Mubtadanya harus nakirah, khobarnya juga harus nakirah. Dan ini berlaku untuk la saja. Kalau dia masuknya, la ini adalah masuknya kepada isim yang ma'rifat, berarti la ini bukan la saudaranya laisa, melainkan la nafi biasa. Tidak memiliki amalan, tidak merofakan isimnya, dan tidak menasokan khobarnya. Misal, ada kalimat at-talibu mujtahidun. Ada la.
Sedangkan isimnya di situ adalah ma'rifat. Maka la ini boleh masuk, tapi tidak beramal seperti amalannya laisa, karena tidak terpenuhi syarat. Maka tetap kita katakan la talibu mujtahidun. At-talibu sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar. La nafi biasa, bukan saudaranya laisa, karena tidak terpenuhi syarat. Kalau ingin menjadi saudaranya laisa, mubtadanya harus nakiroh. Begitu juga khobarnya harus nakiroh. Misal, talibun kaslanu misalnya. Masuklah. Berarti la talibun kaslana. La talibun kaslana. Maka talibun marfu sebagai isimnya la, kaslana nasab sebagai khobarnya la, yang memiliki amalan seperti amalannya laisa karena terpenuhi 3 syarat. Isimnya didahulukan, yaitu talibun. Yang kedua, tidak ada ila. Dan yang ketiga, mubtada atau isimnya talibun dan khobarnya kaslana nakirotaini, keduanya bentuk nakiroh. La talibun kaslana. Murid itu tidaklah malas. Taib. Misal akhar, la hakibatun jadidatan. La hakibatun jadidatan. Hakibatun marfu'un ismu la ya'mal amalu laisa. Jadidatan mansubun khobaru la. Nasab sebagai khobar daripada la yang beramal seperti amalannya laisa. Taib. Begitu juga pada contoh yang lainnya, la mudarrisuna ghaibina. La mudarrisuna ghaibina. Mudarrisuna isim rafa, tanda rafanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim, berkedudukan sebagai isimnya la yang beramal seperti amalannya laisa. Ghaibina mansubun khobaru la. Ghaibina nasab sebagai khobarnya la. Tanda nasab dengan ya karena jamak mudzakkar salim dan terpenuhi syarat untuk beramal seperti amalannya laisa. Taib. Contohnya pada kitabnya di situ adalah la syari'un musdahiman. Jalan itu tidaklah ramai. La harfu nafyin ya'malu amala laisa. Syari'un ismul la marfu'un bi dhammah, musdahiman khobaru la mansubun bil fathah. Taib. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah yang jim adalah lata. Lata hiya la an-nafiyatu. La adalah la nafiyah. Zidat alaiha ta'ut ta'nisi maftuhatan. Yang ditambahkan kepadanya ta ta'nis yang di fathah. Lata. Wal kathiru fi lisanil Arab. Dan kebanyakan penggunaan dalam bahasa Arab hudifa ismuha atau hadfu ismiha, dibuang isimnya, wa baqa'u khobariha, dan tinggal khobarnya saja. Misal, lata sa'ata nadamin, wa taqdiru lata sa'atu sa'ata nadamin. Lata sa'ata nadamin, sa'ata nasab sebagai khobarnya lata. Isimnya mana? Mahdhuf dibuang,
takdirnya adalah as-sa'atu. La tas-sa'atu sa'ata nadamin. Tidaklah saat ini saat untuk penyesalan. Itu mananya. Taib. Lata ini adalah merupakan la yang ditambahkan pada yang ditambahkan ta, maka fungsinya sama untuk penafian. Hanya saja di sini kita memberikan syarat pada lata. Maka yang pertama, lata ini masuk pada isim yang menunjukkan arti waktu. Isim yang menunjukkan arti waktu, seperti yaum, kemudian syahr, bulan, kemudian sanah, tahun, kemudian usbu misalnya. Maka lata ini masuk kepada isim-isim yang menunjukkan arti waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan dalam sebuah kalimat, maka isimnya dibuang. Ketika melafatkan kata lata, maka isim yang dibuang tinggal khobarnya saja. Maka untuk menentukan isimnya adalah tentukan sebagaimana khobarnya. Paham ya? Untuk menentukan isim yang dibuang, maka takdirkan sebagaimana khobarnya. Ketika contoh di situ dalam kitabnya, la tasa'ata nadamin, sa'ata nasab sebagai khobarnya lata, terus mana isimnya lata dibuang. Apa takdirnya? Takdirkan sebagaimana khobarnya. Maka la tasa'atu sa'ata nadamin. Baik. Contoh lagi misalnya lata yauma huznin. Lata yauma huznin. Yauma nasab sebagai khobarnya lata. Mana isimnya lata? Isimnya lata dibuang. Apa takdirnya? Takdirkan sebagaimana khobarnya. Takdirkan sebagaimana khobarnya yang ma'rifat. Maka takdirnya adalah latal yaumu yauma huznin. Tidaklah hari ini hari kesedihan. Kemudian yang ketiga, khobarnya lata harus mudhaf atau disifati. Itu adalah penggunaan untuk lata. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.